Oke. Mohon maaf, tempat pensil kakak tertinggal di sekretariat di kampus. Jadi tidak bisa kakak coret-coret pakai pen tab ya. Oke, kakak buka dokumen dulu. Jadi eh, kakak akan cerita sambil mengetik cerita tentang apa yang akan kita pelajarin ya dan konsepnya bagaimana. Ini nge-lag nggak ya suara kakak ya? Enggak. Nggak ya. Ini materinya energi dan potensial listrik. Energi dan potensial listrik adalah. Oke, nah jadi pertama kakak akan bahas terlebih dahulu tentang energi potensial listrik. Kadang dibilang energi listrik ya sama aja. Jadi fokus kita ke energi listrik terlebih dahulu, nanti kaitannya itu ke potensial listrik. Sebetulnya ada sambungannya ya, lebih beda beda potensial listrik. Jadi topik kita dua, energi potensial listrik dan beda potensial listrik. Ini di buku biasanya disingkat dengan E, disimbolkan dengan E ya. Kalau ini di buku disimbolkan dengan kadang V, kakak lebih suka pakai delta V saja. Delta V. Ini ya. Delta itu beda atau perubahan, V itu potensial listrik. Energi listrik ini juga kadang disimbolkan U ya. Cuma paling umum ya E ya, di buku-buku itu E. E-nya kadang ditulis EP, U-nya kadang ditulis U aja. Ini ya, energi potensial. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang energi potensial listrik. Jadi Bella sebelumnya sudah pernah belajar kan ya tentang energi potensial, tapi bukan listrik. Energi potensialnya tentang bergravitasi. Pernah ya? Itu waktu kelas 10 atau kelas 11 tentang bab usaha energi. Potensial gravitasi. Masih ingat pengertian energi potensial gravitasi itu apa? Enggak. Persamaannya aja masih ingat? Enggak. Masa tidak ingat? Misalkan ada bola kelapa apa-apa, ada buah kelapa jatuh. Sama dengan nol. Ah, itu kecepatan awalnya Enggak betul. tahu. Jadi kalau energi potensial gravitasi itu masanya dikali percepatan gravitasinya dikali tinggiannya. Oh, MGH. Iya, Pak. Tahu, Ya, tahu, tahu. MGH gitu ya. M dikali G dikali H. Ini energi potensial gravitasi. Satuannya sama-sama Joule. Jadi setiap energi satuan Joule. Terus apa itu energi potensial listrik? Jadi ceritanya gini. Hmm, Agak nyoretnya di mana ya? Bentar ya. Misalkan ada muatan satu ya. Ini kakak anggap muatan positif. Positif ya. Nah, muatan positif. Di antara muatan positif ini Coba terdapat mau nyoret, mau nyoret kan coba ini nih yang kan itu di sebelah A. Nah, ada gambar. sebelah No, no, A. no. Kanan, kanan. Kanan terus. Oh, ini. Ah, No, 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 no. Ini yang yang di garis bawahi yang di atas. oh Nah, ini. coba itu. Oh ini.
Coba-coba. Ini Bisa bukan, nggak? ini bukan, Enggak, cobain aja dulu warna 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 apa aja. Coba-coba. Bisa nggak? bukan. Oh, bukan. Di sini kali ya. Aduh, sebentar ya. Kita di jadi aneh gambarnya kayak gini. Di Word saja. Sebentar kakak stop dulu. Seharusnya share screen-nya ada papan tulis. Oh iya betul. Terlihat ya kan? Nah, ini ceritanya ya. Jadi ada, oke, bisa ya, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, jadi ceritanya gini. Energi listrik itu sama halnya dengan energi gravitasi. Energi potensial listrik sama halnya dengan energi potensial gravitasi. Namanya juga potensial. Kalau potensial itu artinya apa? Berkemungkinan kan ya, ada peluang. Memiliki ketinggian. Kalau gravitasi itu dia punya ketinggian. Jadi kalau dia punya ketinggian, dia berpotensi buat jatuh. Ya, benda kalau mau bergerak itu butuh energi. Nah, dapat energinya dari energi potensial gravitasi. Itu kalau benda punya ketinggian. Sekarang, kalau kita kan berbicara tentang listrik statis, yang kaidahnya kaitannya dengan muatan listrik, ya kan? Kita berbicara sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, muatan listrik. Kalau kakak punya muatan listrik positif dan negatif, nah sistem ini itu punya energi. Kenapa punya energi? Kalau dia punya jarak ya, dia punya energi. Jadi kalau seandainya dua muatan ini kakak tahan, kakak kasih pembatas, kakak jepit gitu ya, kakak tahan. Positif dengan positif lah ya, kakak tahan. Biar mereka tidak saling dorong-mendorong ya kan. Kalau positif kan mestinya mereka tolak-menolak gitu. Kakak Mhm. tahan gitu ya. Nah, ketika kakak tahan, waktu kakak lepas ininya, kakak lepas, mereka potensinya gimana? Terjadinya mereka apa yang akan terjadi? Langsung mencar ke Mencar. mhm, Ibaratnya di sini sama di sinilah ya. mhm, Jadi ibaratnya ada penambahan jarak. mhm. Ini misalkan kakak simbolkan X, ini Y, ini Z. Anggap aja X dan Y, Z. X ini sama X dan ini sama ya. X gitu. Nah, jadi kita bisa menghitung sebetulnya ada energi gitu di antara mereka berdua. Energinya energi potensial. Persamaannya bagaimana? Persamaannya. Jadi ini ya. Jadi energi potensial listrik itu persamaannya adalah konstanta listriknya kita kalikan dengan itu kalau ada Q1 kita kali Q2 sama kayak rumus hukum Coulomb dibagi R. R-nya cuma satu, nggak ada R kuadrat. Ini energi potensial. Ini persamaan paling umumnya ya. Jadi ketika sistem yang Bella punya ada dua, nggak hanya sistem sih. Setiap soal yang Bella punya itu kalau ada dua muatan, maka persamaannya ya ini. Maka dia menyimpan energi sebesar itu. Nah bedanya, kalau kemarin hukum Coulomb dimasukin nggak? Kalau muatannya positif, negatif dimasukin nggak ke persamaannya? Enggak Kalau dimasukin. betul, kalau medan listrik dimasukin nggak? Enggak. Nah, kalau energi potensial listrik sama potensial listrik itu sendiri, itu dimasukin. Mmm, Berarti Kak, mereka ini vektor dong? Enggak, mereka skalar. Energi bertanan negatif itu mempunyai makna kan? Ya enggak? Maknanya mhm, apa? Kalau sudah belajar suhu dan kalor kan ya? enggak sih. Belum ya?
Mhm, Contohnya apa belum. yang negatif ya? Di suhu dan kalor sebetulnya. Nah, kalau di ini mereka bertanda negatif itu kalau muatannya berlawanan. Ya kan? Kalau berlawanan, kenapa Kak dia negatif? Sekarang Kakak jelaskan. Energi itu dalam keadaan normal dia akan turun. Energi potensial ya, Kakak tuliskan dulu. Sebetulnya ini nggak penting juga di sekolah sih. Makanya nggak ada yang ginian. Cuma Kakak sekalian cerita biar nyambung saja. Jadi energi potensial listrik itu dalam keadaan normal itu nggak ada paksaan ya, nggak ada, ya normal aja gitu, keadaan biasa. Selalu eh, nilainya selalu berkurang. Ini yang harus dibawa garis bawahi yang pertama. Tahu nggak alasan kenapa dia selalu berkurang energi potensial listriknya? Kalau energi gravitasi tahu nggak dia kenapa berkurang? Misalkan ya, kelapa pada ketinggian awal 10 meter, energinya besar kan ya, karena ketinggiannya besar, betul? Betul, Nah, kalau dia sudah mencapai ketinggian, dia jatuh mencapai ketinggian misalkan tinggal 5 meter, energinya berkurang atau bertambah? berkurang. Berkurang. Jadi pada keadaan normal, energi potensial itu selalu berkurang. Terus kan energi itu kekal Kak, nggak bisa berkurang. Dia bukan berkurang sebetulnya, ya dia berkurang. Berkurangnya itu menjadi energi lain. Energi apa kira-kira? Kalau dua muatan ini terdorong, apa yang terjadi? Berarti dia punya kecepatan nggak kira-kira? Punya Ya, kalau energi yang berkaitan dengan kecepatan namanya energi energi kecepatan. kinetik ya, Oh, energi kinetik. kinetik. Ya kan? Kan kita kemarin belajarnya kinetik sama potensial. Itu kan energi yang paling umum di SMA gitu ya. Jadi muatan pun gitu. Jadi kenapa nanti nilainya minus? Maka karena dia itu keadaan normalnya selalu berkurang nilainya. Gitu, paham ya? Jadi kalau kita lepas jaraknya bertambah kan? Kalau jaraknya bertambah, semakin jauh jaraknya, semakin kecil energinya. Betul nggak? Kalau R-nya semakin besar, G-nya Betul. semakin kecil, berbanding terbalik. Betul. Berarti berbanding terbalik. Nah, gitu. Ya. Terus ini konsep dasarnya sudah tahu gitu ya. Nanti jangan lupa dimasukin tandanya plus minus gitu. Mau plus atau minus masukin. Terus apa lagi ya? Energi itu kan sebetulnya babnya usaha energi. Jadi perubahan energi ya. Tadi kan awalnya dia jaraknya Y ya. Kakak tulis ya. Energi awal dia berapa kira-kira di gambar situ? K QQ ya. Q-nya sama kita anggap ya. Suara kakak ngelek ya? Screen kan dibela Suara kakak ngelek ya? putus putus. Iya, putus-putus ya. Sebentar ya. Aduh, udah jelas belum? Masih putus-putus harusnya. Tambah buram malah. Ya, bentar ya. Putus-putus. Kakak ganti sinyal dulu. Sebentar. Net kakak sudah habis wifi-nya nggak begitu kencang. Jadi kakak beli paket dulu sebentar. Pakai pulsa. Halo?
Kakak kedengeran ya? Bentar ya. Aduh. Kedengeran cuman screen-nya burem jadi nggak kedengeran. Oh iya, kakak bentar, paket kakak habis. Sebentar ya. Hmm. Oh iya, kemarin kakak cerita dulu ya, sambil ini. Kedengeran kan ya? Kedengeran, kedengeran. Nah, kemarin kampusnya kakak, khususnya prodi kakak itu ngadain lomba fisik. Kakak lupa bener ya, ngadain lomba fisika. Kalau Bella pernah lihat story kakak, kayaknya pernah kakak share. Cuma kakak lupa ngabarin. Lombanya itu Olimpiade, cuma nanti finalnya itu praktikum dan terpilih 10 finalis atau berapa ya, individu sih lombanya. Nah, terus babak pertamanya itu tanggal 23 September, penyisihannya online. Jadi ngerjain soal pakai CBT gitu loh. Nanti kalau offline-nya tanggal 7-8 Oktober di Kota Solo. Apa sudah penutupan ya? Belum kayaknya. Kira-kira Bella minat minat nggak mau ikut itu? Dari sekolahnya sih biasanya ngajuin ke guru yang biayain sekolahnya gitu. Cuma ya peluangnya lumayan kecil karena finalisnya dikit. 10 apa 15? 10 kayaknya. Kakak lu ya 10 finalis. Sekarang yang daftar karena teman kakak panitianya itu yang daftar 49 siswa aja. Sebenarnya nggak ada yang ngebimbing sih ya, bukan lebih ke nggak mau, tapi nggak ada yang ngebimbing. Bimbing, bimbing, yang nggak ada yang bimbing. Nah iya nggak ada yang ngebimbing. Oh, sebetulnya kalau Olimpiade kayak gitu soalnya tidak susah, setahu kakak. Praktikumnya pun sederhana. Tapi kapan ya deadline-nya? Bentar ya, kakak. Aduh, beli pulsa dulu, bentar. Bingung tadi nomor yang mana. Oh iya, Indosat.
Ada silabus cakupan materinya, ada juga silabusnya juga yang ngirim. Kakak bukan panitianya, cuma temen panitianya kakak tuh tanyanya ke kakak karena mereka nggak ada pengalaman Olimpiade gitu. Praktikumnya pun kakak yang ngusulin temanya apa. Tapi nggak boleh sih di-spill, cuma seputaran listrik lah gitu. Bentar ya, 50, 30. Oke, sudah ada wifi-nya. Kakak ganti wifi, ganti sinyal. Oke, cek 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 apakah sudah jelas layar kakak, suara kakak. Jelas, jelas. Nah, kak lanjutin ya. Tadi nanti kalau minat atau udah diperpanjang atau belum kakak lupa nih kakak kirim. Kak lihat habis ini ya. Oke, kita lanjutkan materi dulu. Hmm, nggak bisa diedit lagi ya. Eh, nah tadi itu energi awalnya, nih ya. Energi awalnya itu berapa? K, Q, Q per Y, betul ya. Terus energi akhirnya setelah dia itu terpental sejauh X itu berarti K, Q, Q
Kan kali Q per 2X ditambah Y, betul? Kalau misalnya Y itu apa? Ini jarak antara ini yang awal tadi. Y ini. R ibaratnya Oh, R ya. Terus kalau mereka udah terpental kan X ditambah Y ditambah X. Ininya kan 2X plus Y. oh iya, Gitu. iya. Ini. Jadi nah sekarang kita lihat kira-kira energinya itu besaran yang pertama ketimbang yang kedua. Makanya tadi dibilang bahwa energi potensial listrik itu dalam kadar normal nilainya akan selalu berkurang. Terus dalam energi itu ada yang namanya usaha. Usaha itu kemarin sebetulnya ini di bab usaha energi sudah dibahas sebetulnya. Tapi kakak ingatkan lagi ya, usaha itu adalah perubahan energi, perubahan energi. Ya, jadinya simbolnya apa? Delta E per perubahan energi, delta E saja ya, delta EP. Ini ya usaha ya. Jadi kalau pertanyaannya berapa usaha? Usaha itu simbolnya W. Work ya. Bahasa Inggrisnya work gitu, bekerja. Nah, tapi di sini artinya usaha. Ini ya adalah perubahan energi delta EP. Jadi energi kedua dikurang energi. Perubahan energi itu berarti energi awal dikurang energi akhir ya. Kan berkurang energinya. Tuh, paham ya? Jadi rumus kita sekarang ada dua. EP sama dengan, terus W sama dengan delta EP. Terus nyari delta LP kayak gimana? Delta EP itu dia nyarinya kayak gini ya. Nyari energi awal dulu berapa, terus cari energi akhirnya, terus kita kurangkan. Paham ya? Jadi sama dengan E awal kurang E akhir. E akhir ya. Udah deh gitu. Ini udah dapat satu persamaan ya. Nanti kita latihan soalnya nanti saja. Kakak pengen jelasin satu konsep dasar lagi. Mm-mm. Aduh, malah numpuk ya. Gimana cara pindahinnya? Oh, bisa. Ah, gini kan rapi. Nah, terus ada kaitannya dengan potensial. Jadi gini lagi ceritanya ya. Ah, energi listrik itu juga didefinisikan sebagai EP potensial listrik itu didefinisikan sebagai hmm, perubahan ya atau beda potensial. Tadi kakak pernah bahas juga ya, beda potensial listrik. Kakak belum jelaskan apa itu beda potensial listrik. Jadi beda potensial listrik dikali Q-nya. Jadi Q dikali beda potensial listrik. Paham ya? Jadi kata lainnya sebetulnya ada. Jadi energi potensial listrik itu adalah beda potensial listrik perubahannya dikalikan dengan muatannya. Cara bacanya gitu ya. Jadi muatannya dikali perubahan beda potensialnya. Boleh ditulis gak itu apa misalnya kayak Q sama dengan apa, delta V sama dengan apa? Ini ya, Q adalah ya muatan biasa sih sebetulnya. Positif negatif. Ya, iya tetap ada positif negatif dan delta V adalah beda potensial. Paham ya? Gitu. Kakak buka buku lagi dah. Kakak lupa apa lagi yang belum kakak jelaskan. Udah ya itu doang cuma ya.
Udah, sekarang kita latihan soal saja ya, daripada pusing lihat rumus kayak tadi. Biar tahu gunanya rumus tadi apa. Jadi kita punya berapa rumus tadi? Ada tiga Tiga. rumus. Yang pertama, EP sama dengan K, Q1, Q2 per R. Yang kedua, W sama dengan delta EP. Yang ketiga, EP sama dengan Q kali delta V. Sebetulnya penjelasan Oh, delta V sama dulu ya. dengan delta P. Oh, itu ada. Ya, delta V ini ada rumusnya juga. Rumusnya itu KQ per R. Hah? Boleh di ini nggak tulis? Ya, jadi di mana ya? Delta V itu adalah sama dengan KQ per R. Q-nya terserah ya, kakak bikinnya Q besar saja. Jadi kalau Bella masukin rumus delta V-nya ke rumus ini, dapatnya berapa? Dapatnya K, K dikali Q kuadrat per R. ya Q besar, Q kecil ya, atau Q1, Q2 kan ya. Sama nggak dengan Oh, rumus energi awal? Sama kan? sama. Ya, gitulah ya pokoknya. Per R. Oh, berarti rumusnya delta V sama dengan rumus EP. Rumus delta V sama rumus LP. Enggak, delta V itu EP dibagi Q. Tapi mereka, duh, mana? Ah, gitu ya. Tapi mereka sama-sama itu. Sama-sama skalar. Dan kalau ada positif dan negatif, dimasukkan saja. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal di buku fisikanya. Ini soalnya very very simple yang nomor 35. Untuk memindahkan muatan, oh ya, muatan listrik ya, tadi potensial listrik, pernah nggak belajar di listrik dinamis kemarin? Tegangan nama lainnya apa? Tegangan listrik. Masih ingat? Apa lagi? Tegangan listrik adalah satuannya apa? Nggak tahu, lupa lagi. Volt ya, volt kan. Oh, iya. Ya, tegangan listrik itu nama lainnya kemarin beda potensial, masih ingat nggak? Ah, iya iya iya, ingat Nah, ingat. gitulah ya, beda potensial berarti ada positif sama negatif. Itu kan kalau Hmm. baterai. Tapi kalau buat Hmm. muatan ini kan bisa saja positif sama positif. Ya, jadi satuannya volt ya, sama dengan listrik dinamis kemarin. Hmm. Udah letakin di bawahnya saja. Sudah itu ya, ketinggalan tadi penjelasannya. Udah, sekarang nomor 35. Untuk memindahkan muatan 5C dari titik A yang berpotensial 15 volt ke titik B yang berpotensial 60 volt, diperlukan usaha listrik sebesar. Gimana? Ini soal ini tuh ada, ingat nggak soal semacam apa arus listrik. Jadi muatan 5 kolom gitu ya, muatan elektron 5 kolom dipindahkan gitu. Gak pernah ya, emang gak pernah sih kayaknya. Terus cara jawabnya gimana? Bentar, tadi mana? Terus cara menjawabnya kakak, ini kalau di ini hilang ya, sebentar ya. Screen-nya hilang, screenshot dulu saja. Oke, enggak. Nah, aduh, bingung juga ya ini. Dan ke tadi lah ya, ini ya. Oke, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya kita baca dulu soalnya yang pasti. Pertama, itu dia sebutin ada muatan 5C. Kakak simbolkan Q saja. Kita belum tahu muatannya positif ya, berarti sama dengan positif 5
kolom. Paham di sini ya? Terus diketahui yang kedua apa? Hah? Dia itu Kok nggak muncul ya screen-nya di Bella? di Google Doc. Hah? Google Doc enggak ya? What? Ya, papan tulisnya hilang. Tapi udah kakak screenshot kok. Oh iya, tadi salah salah share, Pak. Oke. Ya, udah ya. Tadi Ada. buka soal ini tadi. Nah, nomor 35 ya. Untuk memindahkan muatan 5 kolom dari titik A yang berpotensial 15 volt ke titik B yang berpotensial 60 volt. Diperlukan usaha listrik sebesar. Ya. Sebetulnya kalau jawab soal fisika ada dua cara. Cara pertama, Bella tulis diketahuinya dulu. Cara kedua, Bella tulis pertanyaannya dulu. Kalau kita tulis diketahuinya dulu, maka tulis saja. Yang pertama, Q-nya 5 kolom. Terus ada P1, PA ya di situ ya. P1 saja lah ya. Nah, satunya berapa? P awalnya. P saja lah ya. P awalnya berapa? 15 15 volt. volt. Dia mau mindahin 15 volt itu ke 60 volt. Maka V Volt. aksennya ya. Sesudahnya itu Mhm. 5 maunya 60 volt. Tadi masih ingat kalau eh, pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya adalah usahanya W. W tadi rumusnya apa? Delta EP. Delta Bener nggak? EP, betul. Delta EP. Masih ingat rumus EP tadi apa? Q? Salah satunya yang tadi ya, yang bukan A KQQ. dikali Q per R. Selain itu satunya Nggak tahu. Q kali delta P ya kan? Oh ya. Nah, berkesinambungan ya jadi ya. Nah, ini sebetulnya ya berkesinambungan gitu. Ya udah hitung saja tinggal. Mau dipakai yang mana? Yang ini ya. Yang ini Mhm. W jadi sama dengan ini aja ya. Hmm. Q-nya 5, positif 5 kali delta V-nya berarti apa perubahannya? 60 dikurangi 15 berarti Ya, 60 dikurangi 45. 15, 45. 45 kali itu, 45 5 kali kali 5, 225. 225 Joule C. Betul. Simpel ya. Jadi rumusnya satu. Jadi kita soal ini cuma pakai rumus ini saja. Itu kan. Nggak pakai rumus yang macam-macam. Kakak kirimkan dulu tadi screenshotan tadi takut hilang. Iya. Aduh. Oke, ya sudah masuk. Nah, sekarang lanjutkan ya. Nomor 36. Susah itu nanti kita langkahin dulu saja. Bukan susah, kepanjangan sih sebetulnya. Kakak nggak ada coret-coretan jadi ribet. Nomor 37. Dua buah muatan A dan B masing-masing Q1 dan Q1 dan Q2 yang nilainya sekian, berjarak 6 cm. Jika jaraknya dibuat 3 cm, maka perubahan energi potensialnya terhadap kedudukan awal. Paham soalnya ya? Jadi cuma dia ada dua kondisi ya gitu ya. Kondisi awal jaraknya 6 cm, kondisi akhir jaraknya 3 cm. Pertanyaannya, perubahan energinya. Makanya ditanyain apa? Perubahan ini ya, kayak ini ya soalnya ya tadi ya. Mana? Ini. Delta EP-nya kan yang dipertanyakan dia. Ya enggak? Nah, langsung saja. Ini pakai langkah kedua ya. Jadi jawab soal fisika pakai langkah kedua yaitu tulis pertanyaannya dan tulis rumusnya. Delta EP rumusnya apa? Ya, EP Dulu. awal dikurang EP akhir kan ya. Mhm. Nah, dapatnya berapa? EP awal apakah Kali Q.
langsung saja kali ya. K, Q-nya. Equation, bentar-bentar. Jadi apa tadi? Hmm, delta V sama dengan, kok delta V, delta EP, ya kan, sama dengan, apa, EP awalnya berapa nilainya? K, K kali Q1, Q awal berarti? Q sama semua ya Q-nya. Minus 2. Kakak kelompokin saja ya. K, Q1 boleh, Q2 ya, dalam kurung, 1, ya enggak, per, ya rapi ya, nanti bingung bacanya. 1 per R dikurang, ya enggak, ya, kakak kelompokin langsung. 1 per R aksen, paham? Penulisannya gini, ya kan? K, Q, Q per R kan ya rumusnya. Karena K, Q, Q-nya sama, kakak keluarkan saja ya langsung. Mm-mm. Oke, langsung tinggal masukin rumus-rumusnya saja. Ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9. 9. Q1-nya nilainya Minus 2. Berarti dimasukin dalam ya kurung, minus ya 2. minus 2 betul, kali 10 Kali 10 pangkat pangkat minus 6. 6 dalam kurung kali 8 ya. 8 dikali 10 pangkat minus 6. R-nya, R1-nya, R awalnya 6. Berarti 6, 0,6. 0,6 6 betul. kali 10 minus 2. Nggak ada Hah? kuadrat kok. Nggak kuadrat kan? Oh iya. Oh iya. Terus keduanya, kemudian jaraknya dibuat menjadi 3 cm. 0,3. 0,3. Coba hitung kalau bisa manual, manual. Eh, Angka depannya saja dulu. 9 kali 2 kali 8. Minus 18 kali 8. Minus 144. 4. Pangkatnya 9 kali 9 dikurang 6 dikurang 6. Min T, Minus 3. min 3. Oke, terakhir ini berapa dikurang? Berapa Min ya? min 1/0,6 betul. Hah? Min 1/0,6. Disamakan penjemput, coba dikali 2 yang ini. Iya, 2, betul nggak? betul. Jadinya min, Min 1/0,6. iya, min 1/0,6. Ini ya, sama dengan min positif hasilnya berapa itu? 1/4 bagi 0,6 Wait. Minus sama 240. Hah? plus dong. Oh 240. iya, Berarti 240 dibagi 1000, betul? 10 pangkat 3 ya. betul. Hasilnya Betul. nggak ada ya, 0,2. 0,24. Ada yang salah hitung kita? Tapi itu ada 2,4. Ini dalam satuannya apa? Joule. Siapa tahu kilojoule. Kan harus Joule dibagi kok. lagi. Joule. So, salahnya di mana? Nggak ada salahnya kok ya. 9 kali 2, 18 kali 8, 4. Betul ya. 4 dibagi 0,6 tadi, 6.
Berapa 140? Ya betul ya 140. Ya udah segini aja kalau jawaban punya ada. Karena nggak ada yang salah ya hitungannya. Gitu, paham ya? Ini kita penggunaan rumus yang kedua. Rumusnya itu tadi apa pakainya? Kakak tuliskan di sini ya. Energi potensial awal kurangi akhir. Ya, maksudnya yang rumus panjangnya itu ya, yang ini ya. Pakai yang ini kan. Terus per R, betul? Bisa diwarnain nggak? Ah, ini yang kita pakai. Sudah ya, kita cukup 2 soal saja. Hmm. Terus kakak mau bilang tadi buat soal nomor, kita jawabnya minggu depan saja ya. Atau mau kerja, mau coba kerjain juga boleh. Jadi energi itu, energi potensial listrik itu sistemnya cuma 2 muatan saja. Cuma 2 muatan saja. Terus Kak, ini kan ada kubus, punya rusuk-rusuk, terus panjangnya 20 cm. Terus ada 100 apa ini? 100 mikro ya, 100 milikolom menempati pusat kubus. Oh, ini enggak, ini soalnya mudah kok ya. Kirain Kakak tadi soalnya yang per pojok-pojok itu kayak di pojok-pojok bukan enggak ya? Terus menempati kubus yang besar usahanya diperlukan untuk muatan lain. Nah, ini bisa dikerjain ya. Ini soalnya mirip dengan soal yang di atasnya. Sama persis. Enggak sama persis juga ya. Misalnya usaha. Iya, ini sama dengan soal nomor 37. Nanti Bella kalau ngerjain nomor 36 ini, halaman 172, pakai rumus E, EP sama dengan KQQ per R. KQ1, Q2 per R. Iya kan? Q1-nya 100 plus 100, Q2-nya plus 10, R-nya berapa? R-nya jarak, ini kan 100-nya di pusat kubus. Mm-mm. Terus 10 sentinya itu di sudut kubus. Berapa jarak pusat kubus ke sudut kubus itu berapa senti? Kalau diketahui Berarti rusuknya 20 dibagi 20. 2. Enggak dong, kan ini rusuknya. Bukan biar diagonalnya, paham nggak? Itu Berarti tuh rusuknya. kan kalau kubus sama semua rusuknya. Ini ya, kubus. Apa namanya bentuk kubus? Apa ya? Virtual ya, kakak nggak bisa berpikir lagi sekarang. Jenis usaha, jenis, ya kubus aja lah ya. Bisa nggak? Oh ya ini ada itunya. Ilustrasi namanya, astagfirullah. Ilustrasi kubusnya. Nah, ini ya. Nah, tadi diletakkan di tengah-tengah sini. Sedangkan rusuknya 20. Maka jarak antar tengah ini ke ujung rusuknya berapa? Beda kan? Pakai rumus kan? Pitagoras. Ya, ada rumus cepatnya sebetulnya. Jadi kalau kubus itu kan unik. Jadi kalau rusuknya X dan ini X, maka diagonal sisinya X akar 2. Ya. Iya. Kalau mau cari diagonal ruang itu antara A dan G. Oh, ini X akar 3 nggak sih? X akar 3, betul. Jadi tadi dapatnya 20 akar 3. Tapi 20 dibagi akar 2 ya. 3. Tapi dibagi 2. Karena kan tengah sama pojok. Jadi 10 akar 2. 10 akar 3. Itu ya. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus Pitagoras. Nanti dapat kok nilainya sekian gitu ya. Ini dalam milijoule. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Pak ya. Oke, jadi sekian buat pertemuan kita hari ini, malam ini. Nanti recordnya kakak upload di YouTube, tapi di public apakah boleh? Atau mau di privat lagi? Boleh. Kakak public saja. Hah, Hah? tapi tadi kan ada yang lama. Gak apa-apa. Oke, Kan oke. bisa di skip. Oke ya.